Kopi Hitam bersama Cak Bro. Jadi ini aku ini ketemu kancaku pas aku mlaku iku rek. Lho Cak, Covid mlaku. Kae entuk kon. Cari opo kae entuk? Aku mlaku lho, mlaku dhewean, gak kumpul-kumpul. Nek aku mlaku kumpul-kumpul kae entuk iku jenenge. Aku nek dhewean ya gak apa-apa, kan jaga jarak iku. Oh ngono ta, wis karepmu Cak. Lho ya bare iki. Sing kae entuk iku kumpul-kumpul. Nek mlaku-mlaku dhewean ya gak apa-apa. Sebelahmu gak ono wong, sebelahmu maneh gak ono wong. Nek kanan kiri ono wong gak jaga jarak, nek mlakune dhewean yo gak apa-apa rek. Nek mlakune wong akeh gak entuk. Oke, ketemu maneh. Seperti kita ketahui bahwa sebentar lagi akan diberlakukan pembelajaran tatap muka untuk siswa-siswa. Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana persiapannya orang tua? Kita lihat saja. Bagaimana dari sisi orang tua opininya tuh yang harus kita ketahui. Ya pasti gak gampang guys. Ngene lho rek. Namanya orang tua apalagi ibu-ibu ya. Pasti punya pemikiran atau opini lain. Ada yang siap, ada yang gak siap, ada yang cuek. Nah, gimana itu enaknya menghilangkan kegalauan itu? Pembelajaran tatap muka ini sudah waktunya apa masih suatu dilema? Saya lagi ngobrol santai di Kopi Hitam Cak Brogal. Kita sambil melaku-melaku keliling-keliling ngobrol karo salah satu ibu Indonesia. Nah sebelahku sekarang udah ada Maira. Nanti kita akan tahu suara hati seorang ibu atau opini seorang ibu tentang akan diberlakukannya pembelajaran tatap muka ini. Biarpun masih uji coba, mungkin saran-sarannya bisa berguna. Ngono rek maksudnya. Jadi sekarang ini kan pembelajaran tatap muka nih mau diberlakukan nih. Menurut dirimu bagaimana? Apakah siap anak-anak itu untuk belajar tatap muka atau persiapannya yang kurang? Atau sudah siap? Kan nggak tahu. Mungkin dari orang tua ada pandangan, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Guys, ini sekarang kita ngobrol-ngobrol bersama Kopi Hitam Cak Brogal tentang pembelajaran tatap muka yang akan diberlakukan di Indonesia dalam waktu dekat ini. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kalau saya Ira ya, Maira Enhat, menyatakan memang saya sebagai orang tua belum siap ya untuk dilangsungkan mulai tatap muka, karena saya prefer untuk belajar dari rumah aja. Walaupun persentase yang akan diambil pemerintah itu kecil ya, di sekitar 25%. Tapi rasanya kalau menurut saya kalau hanya untuk sebatas pembiasaan nanti pada saat masuk efektivitas tahun depan itu mendingan gak usah. Karena pertama kalau saya pribadi saya akan melindungi anak saya, dimana kalau yang kecil ya, anak saya kebetulan 3 ya. Yang SMP wacananya SMP 2 orang ini mau ada wacana sekolahnya untuk masuk efektif kembali ke sekolah ya, walaupun 25% itu. Tapi saya mau melindungi juga anak saya yang kecil yang kelas 4 SD. Considerationnya adalah dia belum vaksin. Ditambah lagi kan kalau vaksin itu bukan semerta-merta dia tidak akan terkena COVID ya. Kemungkinan terkena COVID kan pasti ada, tetapi mungkin lebih ringan. Ditambah saya pribadi ceritanya kan ada kedua orang tua yang harus dilindungi ya, berpotensi untuk komorbid. Jadi sampai dipastikan keadaan aman ya, ikhtiarnya pertama vaksin ya. Yang kedua itu adalah memang sudah ditemukan ya obat yang lebih canggih lah. Maksud saya gini, kalau dulu kita hidup berdampingan dengan flu ya, pada mulanya flu Spanyol itu, toh kita sekarang berdampingan dengan flu, udah beli obat di warung, nggak perlu masuk rumah sakit kan, flu biasa kan. Nah saya berharapnya nanti
ilmuwan atau para tenaga kesehatan sudah menemukan obat yang memang packagingnya tuh lebih mudah lah dibanding harus masuk ke rumah sakit gitu. Jadi vaksin dulu sebagai wujud ikhtiar, kemudian obatnya tuh nggak harus masuk ke rumah sakit, saturasi harus begini. Pokoknya ada satu kemasan obat yang memang sudah cespleng gitu. Ya minimal nggak kemasan ya, paket obat yang memang sudah bisa dilaksanakan di rumah. Nah terlebih lagi memang ini kan ada varian terbaru ya selain Delta ya. Varian apa itu namanya? Varian Mu ya. Nah itu katanya lebih dahsyat dari Delta. Dan pertimbangan lain adalah apakah kita sudah siap ya, dan anak-anak dititipkan di sekolah, apakah tenaga pengajar sudah siap untuk menjaga anak-anak kita. Kemudian apakah sudah yakin anak-anak akan prokes, apakah anak-anak akan menjaga distance-nya dengan anak-anak lain. Dunia anak-anak kan beda dengan kita ya. Kalau kita mungkin sudah dilakukan dengan kesadaran, tapi kalau anak-anak kan cuman mikirnya fun doang, fun, ketemu teman-teman, main, ya nggak mikir prokes gitu. Yang kayak gitulah. Ditambahkan mungkin sekarang itu bukan hanya lewat media ya, maksudnya yang disentuh si penderita OTG maupun memang yang sakit, tapi kan lewat udara seperti flu biasa begini kan bisa tertular, bahkan lebih dahsyat. Banyak lah pertimbangan di luar negeri juga harus buka tutup ya sepertinya ya, kayak di Australia, di Inggris, Amerika, setahu saya begitu. Itu dulu Cabroga. Jadi menurut dirimu tuh belum siap ya? Tapi kan sudah dipersiapkan sama pihak yang berwenang, dalam artian pemerintah kan sudah menyiapkan tahap-tahapnya nih, protokolnya bagaimana, kan begitu. Iya. Kan sebelum ya protokol kesehatan lah, dalam artian mungkin ada protokol kesehatan yang standarnya begini ya, begitu ada PTM ini mungkin ditingkatkan protokol kesehatannya jadi lebih disiplin, kan ada step-stepnya dulu. Ya, betul sih, protokol kesehatannya perlu ditingkatkan. Misalnya masuk ke sekolah menggunakan alat apa tuh yang untuk ini ya, disinfektan otomatis itu ya. Terus kemudian ya bener-bener coba tenaga pengajar tuh bener-bener mengawasi. Ya kan kita menitipkan anak kita ya, kita aja khawatir sekali dengan keselamatan anak ya. Tenaga kesehatan udah siap belum dititipkan anak? Maksudnya dalam arti ya benar-benar prokesnya terjaga. Yang harusnya bawel harus lebih super bawel lagi sepertinya. Ya, yang anak kumpul nggak boleh kumpul, harus distance anak-anak, cuci tangan udah belum, maskernya dipakai. Jangan sampai pada akhirnya tenaga kesehatan malah ini ya, malah justru yang lengah ya, malah memudahkan, menggampangkan kondisi. Ini kan kita sedang berhadapan dengan COVID padahal yang sangat ini ya, mengerikan ya. Tapi kan mungkin pembuat peraturan itu atau kebijaksanaan kan pasti sudah melihat data atau kondisi di lapangan ya. Mungkin trennya sedang menurun. Nah, pada tren menurun ini dicoba lah untuk melakukan aktivitas sosial ya, seperti yang tahap awal ini mungkin pembelajaran ya, namanya anak-anak kan sudah hampir 2 tahun ini kan. Betul. Sudah 2 tahun di rumah belajar online ya, kita juga belum tahu efek dan dampaknya apa. Yang jelas yang kasat yang kelihatan itu pasti bosen, nggak tahu yang kasat mata, dalam artian secara mental psikis kan mempengaruhi juga. Iya. Ya memang ini polemiknya memang belum berakhir sih, tapi kan mungkin ada pemikiran lain yang dapat merubah kebijaksanaan itu menjadi suatu kebijaksanaan yang logis gitu loh. Jadi dirimu mungkin kurang setuju ya tatap muka saat ini ya, bulan-bulan ini ya, atau tahun ini ya, mungkin punya pertimbangan lain, cara pembelajarannya yang lebih efektif atau bagaimana, atau caranya. Kan kita tahu kan ada 50%, kalau nggak salah 50% masuk ya, diatur atau seminggu sekali atau gimana ya, namanya uji coba. Jadi intinya uji coba itu layak apa enggak kan opini masyarakat berkembang, termasuk dirimu sebagai orang tua kan harusnya mempunyai opini yang harus didengar gitu loh, ya kan?
Kalau saya pribadi ya, yang namanya uji coba saya bisa mengerti sih pemerintah itu maksudnya posisinya serba sulit ya karena banyak kepentingan di situ, mungkin ada unsur politik dan lain sebagainya, sehingga dia harus membuat kebijakan yang sangat perlu dipertimbangkan dan berhati-hati. Dalam arti sekarang itu kan 50% ya. Ya berharap sih lebih sedikit lagi ya, seperti mengarah ke 25 atau 10% kalau memang tujuannya adalah pertama untuk uji coba, yang kedua itu untuk membuat anak-anak secara psikologi mungkin ada kerinduan ya anak-anak terhadap sekolahnya ya. Tapi ya itu lagi, kembali lagi ke baiknya itu memang dalam skup terbatas, jadi minim sekali attach dengan teman-teman lainnya. Jadi jangan 50% deh, 25 juga menurut saya masih terlalu banyak ya, 10-15% lah. Nah nanti digilir gitu. Nah terutama yang itu ya, tetap anak-anak, saya kasihan ya kalau yang SD itu kan belum vaksin ya, walaupun memang imunnya masih baik. Sebaiknya vaksin dulu deh kalau saya pribadi ya. Kan ikhtiar ya, ikhtiar itu di Islam kan juga wajib. Bukan berarti imunnya baik terus mereka seenaknya dimasukin di dalam trial pemerintah, juga nggak begitu kalau menurut saya ya. Imun itu kan juga beda-beda setiap anak ya, jadi ada yang memang kuat, ada yang baik, ada yang memang kurang baik gitu. Jangan semua dipukul rata. Mending kalau mau dimasukin sekolahnya sudah dengan amunisi salah satunya ialah vaksin gitu. Itu dulu deh basicnya, vaksin dan prokes dari sekolah itu. Prokes ya memang menyatakan sekolah siap untuk menjaga anak-anak, sebagaimana orang tua mewakili orang tua juga kan sangat ini banget ya menjaga anak itu dengan ketat sekali. Jadi seperti itulah minimal, kayak seperti dia menghandle anaknya sendiri gitu. Itu Cabrogal. Jadi intinya jadi gini, lebih baik vaksin dihabiskan dulu, baru ngomongin tatap muka ya. Betul, kalau menurut saya vaksin tuh Jadi segala dari batasan usia vaksin dulu dihabiskan Betul, semua. betul. Seluruh masyarakat penduduk vaksin, termasuk anak-anak di bawah 12 tahun vaksin semua. agree. Jadi setelah itu baru tahun depan kita bicara tatap muka. Insya Allah, betul. Itu mungkin lebih logis karena secara ini kan vaksin itu kan membentuk kekebalan tubuh. Iya. Membantu tubuh untuk melawan suatu penyakit dan segala macam lah. Iya. Nah, jadi bener sih. Jadi lebih baik vaksinnya dituntaskan semuanya sudah dibentuk imunitasnya termasuk Iya. anak-anak. Mm-mm. Tahun depan ya mungkin dalam waktu 6 bulan sampai 8 bulan imun itu sudah terbentuk, anak-anak lebih Insya siap. Allah. Bukan anak-anak semua sih, semua masyarakat sudah siap, jadi enak ya gitu ya. Oke. Atau enggak mungkin kalau tetap mau masuk yang kegiatan outdoor mungkin ya, nggak perlu Iya. yang di kelas. Mungkin ya eskul yang outdoor kegiatannya dilakukan dengan terbatas. Mungkin bisa itu mungkin. Nah, betul. Bagaimana sekolah juga harus menciptakan lingkungan outdoor, atau misalnya di dalam kelas tapi semua dibuka, jendela, ventilasi, pintu dibuka. Kalau penggunaan dengan AC, jangan kondisi tertutup, buka semua. Sekolah harus aware itu. Dan itu memang yang saya lakukan sejak dulu ya. Kalau di saya pribadi, saya aware dengan kesehatan karena saya memang orang kesehatan masyarakat. Jadi ya kalau ada flu begitu nggak boleh di udara tertutup, kayak udara cabin gitu harus buka. Termasuk di mobil juga salah satu flu buka, driver flu buka itu jendela, kayak gitulah. Sekolah harus paham akan kondisi tersebut. Jadi kalau nggak punya outdoor silahkan indoor tapi kondisi dibuka gitu. Syukur-syukur memang bisa outdoor, berarti sekolah alam dong jatuhnya ya. Cuman risikonya kalau hujan sih. Ya ini kan untuk tahap awal Iya. sosialisasi, mungkin kegiatan yang luar yang lebih diutamakan dulu. Iya. untuk mengejar bahwa siswa ini nggak bosen gitu. Mungkin kegiatan outdoor seperti ekskul Iya. pramuka atau paskibra segala macem. Ya.
minimal 10-15 murid itu ketemu dalam suatu lingkungan yang terbuka, Iya. tidak dalam kelas. Itu boleh juga mungkin untuk tahap pertama lah ya. Iya. Anak-anak itu ketemu teman-temannya gitu loh. Jadi ya itu mungkin solusi ya. Iya. Salah satu solusi yang bagus itu. Bisa dipertimbangkan sebenarnya sama pemerintah itu. Jadi nggak langsung masuk kelas. Kalau Iya. masuk kelas itu kan resikonya lebih tinggi, lebih besar karena Nggak usah jauh-jauh lah kalau suami saya ke Alfamart aja saya khawatir karena kan kadang-kadang pintunya ditutup ya, sementara itu AC cepet sekali loh, udara cabin itu disebutnya udara cabin ya, AC, sirkulasi AC itu menyebarkan virus tuh cepet sekali. Jadi memang harus dibuka guys, walaupun restoran atau apapun, bank baiknya dibuka itu semuanya pemerintah. betul itu namanya opini ya. Opini itu kan makanya harus didengar, dalam artian banyak suara-suara orang tua terutama ibu-ibunya pasti terpecah nih ya, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang setuju dengan syarat, nah, mungkin syarat seperti itu, atau ada yang cuek dalam artian ya udahlah masuk aja, ngebul gimana nanti kan ada. Nah ini yang kita juga pengen tahu nih responnya bagaimana. Ini dari Maira ini tadi ada contoh seperti itu, bahwa ya mungkin yang outdoor dulu yang diutamakan, dicobakan. Nanti lihat perkembangannya bagaimana, gitu ya? Iya betul. Iya. Nah, ngono rek. Jadi nggak gampang ya untuk membuat suatu keputusan itu ya, apalagi keputusan yang sensitif gitu. Menurutku ini sensitif rek. Jadi sensitif dalam artian apa? Akan timbul banyak polemik karena tidak semua masing-masing orang mempunyai pikiran yang sama. Tidak semua masing-masing orang mempunyai kesepamahan yang sama. Wajar itu, bebas, karena opini dan pemahaman itu tidak bisa disamakan, tapi mungkin bisa disaling pahami, ya kan? Kenapa saling paham? Yaitu menyamakan persepsi dan opini. Ya begitu Rek. Jadi lebih baik terlambat atau diundur, tapi semua siap. Dalam artian lebih baik mempersiapkan sedetail mungkin, sesempurna mungkin, tapi tidak akan mengalami kendala berikutnya. Ya, begitulah. Ketika semua merasakan galau, tapi sebenarnya ada solusi yang bisa diberikan. Dari pembicaraan dengan Maira bahwa sebenarnya bisa dilakukan beberapa cara sebelum melakukan pembelajaran tatap muka. Contohnya mungkin lakukan vaksinasi terlebih dahulu pada seluruh siswa yang ada di Indonesia. Setelah itu beri waktu sampai vaksin tersebut membentuk imunitas di dalam tubuh mereka. Waktunya ahlinya yang tahu. Dan baru setelah semua sudah tervaksin dan ada waktu, mungkin tahun 2022 semester ganjil pertama akan menjadi pembelajaran tatap muka yang sangat siap dalam segi apa? Kekebalan tubuh masing-masing siswa, ridho orang tua atau izin orang tua. Insya Allah semua lancar, kita bisa.